proses analisis data. Menurut Nasution pada tahun 1988 menyatakan bahwa analisis itu dimulai sejak merumuskan dan juga menjelaskan masalah sebelum penelitian. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif itu berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah pengumpulan data. Yang pertama ada analisis sebelum di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan atau data standar yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian. Yang kedua ada analisis selama di lapangan menurut model Miles and Huberman. Pada tahun 1984 itu mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif itu dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu ada yang pertama, data reduction atau reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan juga transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Yang kedua ada data display atau penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang ketiga ada consolidation drawing atau verification, penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan tidak akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat meneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kemudian ada gambar skema reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Pada gambar itu diilustrasikan bagaimana mereduksi hasil catatan lapangan yang kompleks, rumit, dan juga belum bermakna. Catatan lapangan itu berupa huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol-simbol yang masih semrawut dan tidak dapat dipahami. Dengan reduksi, maka penelitian itu merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Data yang penting itu diilustrasikan dalam bentuk simbol-simbol seperti ada persen, ada pagar, dan juga ada lain sebagainya. Itu dibuang dan dianggap tidak penting bagi peneliti. Dalam mereduksi data tersebut, peneliti itu akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian penelitian dalam melakukan reduksi data. Ibarat kalau ada di dalam hutan itu ada pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, terus ada binatang yang belum dikenal, justru itulah yang akan dijadikan fokus untuk pengamatan selanjutnya. Yang ketiga ada analisis selama di lapangan, model Spraderly. Yang pertama ada analisis domain. Dalam analisis domain, peneliti hanya sebatas mendeskripsikan secara umum sebuah kompleksitas masalah penelitian. Misalnya itu peneliti tentang sistem kurikulum, itu meliputi ada tujuan,
isi, strategi, evaluasi kurikulum. Ada juga analisis taksonomi, itu merupakan analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Misalnya itu dalam penelitian tentang sistem kurikulum, peneliti hanya mengambil domain tujuan kurikulum untuk dianalisis taksonominya. Maka peneliti harus merumuskan subdomain dari tujuan kurikulum tersebut. Yang ketiga ada analisis komponensial. Pada analisis komponensial yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain itu bukan keserupaan dalam domain, tetapi justru memiliki perbedaan yang sangat kontras. Contohnya itu dalam analisis taksonomi telah ditemukan berbagai jenjang dan juga jenis pendidikan. Berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan tersebut, selanjutnya dicari elemen yang spesifik dan juga kontras pada aspek tujuan sekolah, kurikulum, peserta didik, tenaga kependidikan, dan juga sistem manajemen pendidikan yang digunakan. Yang keempat ada analisis tema budaya. Analisis tema atau discovering culture sesungguhnya adalah benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukannya benang merah tersebut dari hasil analisis domain, taksonomi, dan juga komponensial tersebut, maka selanjutnya akan tersusun suatu konstruksi bangunan, situasi sosial atau objek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang. Setelah dilakukan penelitian, maka menjadi lebih terang dan juga jelas.